Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Saya Haris Gustiana. Saya Preselia Putri Dewina Agustini, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Universitas Islam Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pembelajaran berbicara. Selamat menyaksikan. Yuk kuliah di Uninus. Yuk kuliah di Uninus. Saya di sini akan menjelaskan pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi dari sebuah Microsoft Office. Biasanya Microsoft Excel digunakan untuk mengolah angka atau data nilai-nilai pada suatu instansi atau administrasi perkantoran maupun di perkuliahan, yang terdiri dari rumus-rumus, fungsi, operator Excel, dan lain-lain. Microsoft Excel juga biasanya terdiri dari kolom dan baris, nilai-nilai, daftar yang berisi angka dan data dari perkantoran maupun perkuliahan. Halo teman-teman, nama saya Preselia Putri. Saya di sini akan memaparkan fungsi dari Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaannya dari Microsoft Excel ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengedit, untuk mengurutkan, menganalisis, untuk meringkas dan memformat data serta grafik. Yang kedua, untuk membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, untuk menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang keempat, mempermudah melakukan laporan keuangan. Yang kelima, bisa dijadikan sarana pembelajaran komputer dan logika. Yang keenam, dapat melakukan analisis dan riset harga. Yang ketujuh, dapat melakukan perhitungan statistika. Yang kedelapan, untuk melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitiannya. Yang kesembilan, dapat membuat grafik persamaan matematika. Dan masih banyak lagi fungsi yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Agustini. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu kelebihan dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel mempunyai kelebihan dan diantaranya adalah: yang pertama, user interface yang mudah dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. 4. Tersedia lisensi dalam versi grosir. Yang kelima, mempunyai ekstensi terpopuler untuk software Spreadsheet. Yang keenam, dapat membaca ekstensi standar Spreadsheet. 7. Ada fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Yang kedelapan, ada Spreadsheet yang besar, dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan yang sederhana. Yang kesembilan, ada research RAM dan memori kecil dibanding program sejenis. 10. Ada digunakan di berbagai instansi, industri, dan pekerjaan. 11. Ada mendukung Visual Basic. Nah, dan yang terakhir, ada menyediakan fitur Research Pen
untuk mempermudah mencari referensi analisis. Saya di sini akan membahas tentang kelemahannya Microsoft Excel. Kelemahan Microsoft Excel yaitu kelemahannya memerlukan RAM yang sangat besar. Terutama program ini membutuhkan memori dan RAM yang besar dari prosesor yang besar pula. Untuk itu, tabel yang besar dengan ukuran file lebih dari 10 MB. Maka apabila kita membuat dari Microsoft Excel ini, ukurannya itu harus lebih besar dari 10 MB. Maka setiap editing atau updating data, maka secara default Excel akan melakukan proses per plot itu, caltooling yang kecepatannya tuh memiliki kecepatan yang lebih dari prosesor tertentu. Kekurangannya juga Microsoft Excel yaitu akses fungsinya yang terbatas dan jumlah sel memang lebih banyak namun tetap terbatas. Di sini, kelompok kami akan memaparkan sebuah tutorial rumus Microsoft Excel untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas pekerjaan yang melibatkan rumus Microsoft Excel. Panduan atau tutorial cara menggunakan rumus Excel pada video ini juga dilengkapi dengan contoh dan gambar sehingga akan mempermudah kita dalam belajar Microsoft Excel. Berikut beberapa kumpulan rumus yang ada dalam Microsoft Excel yang bisa kita pelajari. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang pertama adalah rumus sum, di mana rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan data pada suatu rank. Rumus sum ini rumus yang sering digunakan di antara rumus-rumus lainnya. Di sini saya sudah membuat tabel yang berisikan nilai mahasiswa dan akan menjalankan fungsi sum untuk menjumlahkan totalnya. Klik di bagian totalnya, ketik sama dengan, ketik sum, kurung buka, kemudian blok nilai dari yang pertama sampai nilai yang terakhir, dari Haris sampai Yani, kemudian enter. Nah, terlihat totalnya 614. Selanjutnya yang kedua akan membahas fungsi count. Fungsi rumus count digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Fungsi count dengan sum hampir mirip. Bedanya, sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Jadi kita akan menghitung banyaknya mahasiswa di tabel ini. Nah, kita bisa mencobanya dengan menjalankan fungsi count. Ketik sama dengan, ketik count, kemudian kurung buka, kemudian blok dari nama mahasiswa ataupun bisa dari NIM. Saya akan memilih memblok dari NIM dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian enter. Nah, terlihat ada 7 mahasiswa, banyaknya 7 mahasiswa. Jadi di tabel ini terdapat 7 mahasiswa. Yang ketiga ada rumus fungsi average. Average berfungsi digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada kumpulan suatu rank. Kita akan mencobanya di tabel nilai mahasiswa ini. Di sini klik, kemudian ketik sama dengan, ketik average, kemudian kurung buka, blok data yang akan dicari rata-ratanya, nilai yang pertama sampai yang terakhir, kemudian
enter. Nah, di sini terlihat rata-ratanya 87,714. Ini bisa dibulatkan dengan menekan tombol menghilangkan desimal di belakang angka ini, dengan menekan ini decrease desimal. Jadi nilai rata-ratanya 88. Yang keempat ada rumus sort. Rumus sort ini fungsinya untuk mensortir sebuah data, baik itu huruf A sampai dengan Z ataupun Z sampai dengan A. Caranya yaitu blok data tersebut. Lalu kita pilih sort and filter. Lalu pilih custom. Dan selanjutnya pilih sort by nama, lalu A sampai dengan Z. Oke. Rumus yang kelima yaitu rumus upper. Fungsinya digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital semua. Caranya yaitu membuat tabel baru, lalu insert. Terus rumusnya sama dengan upper kurung buka sel nama kurung tutup enter. Apabila mau diblok semua, itu double klik kanan bawah. Rumus yang keenam yaitu COUNTIF. Fungsi COUNTIF adalah untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal tertentu. Di sini saya akan mengetahui kriteria tunggal tertentu, yaitu rumusnya sama dengan COUNTIF kurung buka blok kriteria laki-laki dan perempuan, koma, lalu kutip L, lalu kutip lagi, dan yang terakhir adalah tutup enter. Untuk mengetahui jumlah perempuan, rumusnya sama. Lalu tulis huruf P, tutup, lalu enter. Di sini kita bisa melihat jumlah laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 3 dan perempuan berjumlah 2. Fungsi yang ketujuh yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Di sini sudah ada contoh kalimat putih tulangku. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini semuanya adalah huruf kecil. Kalau kita menggunakan rumus proper putih, kata putih ini huruf P-nya karakter utamanya huruf besar dan huruf T ini tulangku akan menjadi huruf besar pula. Kita coba ya. Proper kurung buka lalu kita pilih, kemudian enter.
Seperti ini hasilnya. Kemudian fungsi ke-8 yaitu upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Oke, di sini bisa dilihat ada kata putih. Dari kata putih, saya akan menjalankan fungsi upper. Itu sama dengan upper kurung buka, kemudian kita pilih dan enter. Nah, terbuktikan semuanya huruf putih ini akan terkonversi menjadi huruf besar semuanya, seperti ini. Baik, kemudian rumus ke-9 yaitu lower. Fungsi yang ke-9 ini lower, yaitu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi dan membuat teks menjadi huruf kecil. Jadi, lower ini merupakan kebalikan dari upper. Jika upper membesar, sedangkan lower itu untuk mengecilkan huruf. Seperti ini. Sama dengan lower buka kurung, pilih, kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini dari lower. Huruf P ini pertamanya besar. Jika dikonversi dengan lower, maka akan menjadi kecil, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi yang selanjutnya yaitu ada fungsi len. Nah, fungsi len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, di sini ada contohnya yaitu kata kelompok. Nah, kita ingin mengetahui ada berapa sih karakter pada kata ini. Nah, kemudian rumusnya adalah sama dengan len kemudian klik kata kelompok ini. Nah, lalu klik enter lagi. Nah, jadi kata kelompok ini mempunyai 8 karakter atau 8 huruf. Nah, jadi yang selanjutnya ada fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Nah, fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimalnya. Bilangan desimalnya itu yang ada angka di belakang koma ini ya. Nah, kemudian sehingga kita memerlukan proses pembulatan. Nah, kita coba dengan membulatkan angka ini menjadi 2 digit di belakang koma. Nah, kita coba ya dengan mengetik sama dengan, kemudian round, kemudian klik angka ini, kemudian tambahkan titik koma. Nah, kemudian kita tuliskan berapa angka yang ingin kita bubuhkan dalam atau di belakang koma ini. Misalnya kita lihat 2 digit saja ya di belakang komanya. Kita tuliskan angka 2. Nah, kemudian enter. Nah, jadi angka desimalnya menjadi 26,79 dari 26,785. Nah, gitu ya teman-teman. Fungsi dari round. Nah, yang terakhir ada fungsi dari concatenate. Nah, fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan kata. Seperti ini contohnya. Teks pertama aku, teks kedua suka, dan teks yang ketiga adalah coklat. Nah, ketiga teks ini kita ingin menggabungkannya dengan satu kalimat menjadi satu kalimat. Nah, menggunakan concatenate. Ini rumusnya. Sama dengan
masukkan ke Ethernet, klik pada teks yang pertama, tambahkan titik koma, klik teks yang kedua, tambahkan titik koma, klik lagi teks yang ketiga, kemudian enter. Nah, di sini sudah menjadi satu kalimat ya. Nah, kalimat ini kan tidak ada spasinya. Kemudian kita akan menjadi ada spasinya. Nah, kita akan mengubahnya dengan menambahkan tanda petik di antara aku dan suka dan juga coklat. Kemudian spasi, tambahkan lagi tanda petik, kemudian titik koma. Nah, kemudian tanda kutip lagi, tanda petik lagi, spasi, tanda kutip, titik koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah jadi ada spasinya. Jadi aku suka dan coklat.